Alright, we're here with our resource person. She is from Muhammadiyah High School in Tarakan. Right. Our topic is about independent curriculum, and let me give it a shot. Kira-kira bagaimana menurut Anda tentang kurikulum merdeka di sekolah Muhammadiyah Tarakan? Menurut saya, dari pandangan saya ya, kurikulum merdeka itu kayak ada memudahkannya dan juga ada yang menyulitkan dalam metode belajar saya. Ekspektasi saya tuh pertama, kurikulum merdeka, namanya merdeka itu ya pasti kayak metode belajarnya bebas gitu kan. Murid-muridnya bebas memilih untuk metode belajarnya. Kenyataannya ternyata berbanding terbalik. Kurikulum mereka justru sangat menyulitkan bagi saya. Karena yang pertama, dalam saya memilih jurusan gitu. Nanti ini kan kenaikan kelas. Jadi langsung ada angket gitu, terus diisi mau jurusan mana gitu. Jadi tidak ada IPA IPS gitu. Jadi langsung ke jurusan yang ingin kita tuju pas kuliah nanti. Nah, menurut saya waktu berpikir 1 tahun itu dalam pengenalan sistem kurikulum mereka itu sangat tidak efektif, karena di kelas 10 ini kami lagi kayak pikirannya tuh masih mau yang ini gitu. Masih belum pasti. Jadi itu sangat menyulitkan saya gitu. Saya sekarang aja jujur masih bimbang gitu. Kalau tadi ada IPA atau IPS langsung pemilihan jurusannya, mungkin menurut saya itu sangat efektif gitu dalam pengenalan di kelas 10 ini. Jadi kami tahu mau masuk ke mana gitu, tidak langsung ke jurusannya gitu. Terus kira-kira apa saja kendala yang pernah dihadapi dalam kurikulum merdeka ini? Kendalanya itu tadi, belajar saya jadi sulit gitu. Jadi kayak jadinya pas akhir-akhir semester tuh jadi bingung, ini sebenarnya mau kemana, targetnya mau kemana gitu. Karena benar-benar udah kayak disusun untuk jurusan itu untuk ke kuliah nanti gitu. Sama gurunya di sekolah saya tuh kayak belum persiapan gitu, belum matang persiapannya untuk kurikulum merdeka ini gitu. Jadi murid-muridnya pun kayak ikutan bingung, kayak P5 diadakannya P5 itu gitu. Menurut saya P5 itu kayak di sekolah saya ya sangat menguras tenaga, uang, dan pikiran. Tapi hasilnya tuh kayak nggak tahu gitu. Mungkin kami diajarkan untuk kreatif, untuk berpikir gimana gitu kan. Tapi menurut saya itu ya hanya buang-buang itu waktu, buang-buang uang juga. Jadi kira-kira kurikulum merdeka ini membawa dampak positif atau negatif pada para siswa? Tergantung individunya lagi mau melihat dari sisi apa. Itu tadi dari sisi saya. Dan kira-kira bagaimana jalannya kurikulum merdeka ini di SMA Muhammadiyah Tarakan? Jalannya itu pertama dari siswa-siswi itu belajarnya langsung kayak semua mapel gitu, yang dari IPA sama IPS itu digabung. Nah, nanti setelah
kenaikan kelas, kami disuruh untuk memilih jurusan gitu. Yang kedua itu ada P5 atau yang bisa disebut juga proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Terus di situ itu per bulannya bisa 3 atau beberapa bulan, nanti diatur sekolah itu topik atau tema yang dibawakan itu beragam. Kami kemarin ada 4 total. Yang pertama kami tentang narkoba, yang kedua tentang kewirausahaan, yang ketiga tentang pemanfaatan limbah lingkungan. Terus yang terakhir kami ada penanaman tanaman gitu, ya kayak penghijauan gitu lah. Reboisasi. Ya, reboisasi. Gitu. Untuk mapel yang dipelajari juga dibanding dengan kurikulum lama, guru saya mengatakan kalau kurikulum Merdeka ini babnya sangat-sangat diringkas gitu, tapi tetap ada inti dari tetap ada inti dari sebuah mapel itu. Iya, mapelnya gitu. Baik, mungkin sekira itu saja yang kita dapatkan informasi tentang kurikulum Merdeka. Terima kasih.